Rekan-rekan, baru-baru ini terjadi bentrokan antara anggota polisi dan tentara di Kabupaten Mapi, Papua Selatan. Pernyataan resmi menyebut ini hanya miskomunikasi antar oknum. Tapi yang perlu kita cermati bersama rekan-rekan, dalam ilmu sosial dan politik, setiap konflik antar aparat tidak pernah berdiri sendiri. Pertanyaannya adalah, apakah ini benar-benar kesalahpahaman antar oknum? Ataukah ada dinamika kekuasaan yang lebih dalam? Mari kita bahas. Rekan-rekan, insiden terjadi di Kabupaten Mapi, Provinsi Papua Selatan. Lokasinya berada di sekitar markas Yonif TP819. Kronologi singkat menurut keterangan resmi, yaitu berawal dari anggota Polri yang melintas dengan suara motor yang keras. Kemudian anggota tersebut diamankan oleh personel TNI. Ketika rekannya datang, ketegangan dan bentrokan pun terjadi. Dua anggota Polri mengalami luka ringan, situasi pun dimediasi dan mulai kondusif. Secara formal, masalah ini sudah selesai. Tapi secara teoritis, perlu kita gali dan bertanya lebih jauh. Dalam perspektif teori konflik ala Karl Marx, konflik terjadi bukan hanya karena emosi, tetapi juga karena adanya perebutan otoritas dan legitimasi. TNI dan Polri adalah dua institusi yang sama-sama memiliki kekuasaan koersif, senjata, dan otoritas negara. Ketika dua institusi dengan otoritas tinggi berada dalam ruang sosial yang sama, potensi gesekan akan selalu ada. Ini yang kita sebut dengan kontestasi otoritas simbolik. Masalahnya bukan hanya pada suara motor yang keras, tapi juga soal siapa yang merasa memiliki kontrol atas ruang tersebut. Kalau menurut Pierre Bourdieu, tiap institusi berada atau beroperasi di dalam arena dengan membawa modal. Modal yang dimaksudkan bukan sekadar uang, tapi modal simbolik, yaitu yang kita kenal dengan kehormatan, kewibawaan. Nah itu. Yang berikutnya modal institusional, yaitu legalitas negara, dan modal kekerasan sah, yaitu legitimate force. Di Papua Selatan, arena keamanan adalah area yang sensitif. Masalahnya terjadi ketika satu institusi merasa wilayah simboliknya diganggu, maka akan muncul reaksi secara defensif. Jadi bisa kita baca, kasus ini, konflik tersebut, adalah merupakan bagian dari benturan modal simbolik dalam satu arena yang sama. Ini yang perlu kita pahami bersama. Sementara menurut Max Weber, rekan-rekan, negara memiliki akses full, ya. Negara memiliki akses terhadap monopoli kekerasan yang sah. Jadi negara punya akses, punya kekuatan untuk monopoli kekerasan yang sah. Masalahnya di Indonesia, praktiknya pasca reformasi, TNI dan Polri, ya, TNI fokusnya pada pertahanan, Polri fokus pada keamanan sipil. Tapi yang menjadi masalah hampir di wilayah-wilayah tertentu, ya, di wilayah-wilayah tertentu, batas-batas ini tidak ada ketegasan. Akhirnya apa? Ketika kewenangan itu kabur, maka potensi friksi akan meningkat. Ini yang perlu kita pahami bersama rekan-rekan. Kita tidak bisa melepas konteks geografis dan politik Papua Selatan. Wilayah ini memiliki intensitas pengamanan tinggi, sensitif terhadap isu stabilitas, dan penuh dengan tekanan sosial politik. Dalam teori konflik sosial, wilayah yang dengan tekanan tinggi cenderung mempercepat eskalasi kecil menjadi konflik terbuka dan memperbesar reaksi emosional institusional. Jadi kalau kita menyebut persoalan ini sekedar miskomunikasi, mungkin terlalu sederhana. Narasi resmi seringkali mengatakan ini adalah ulah oknum. Tapi rekan-rekan, perlu kita ketahui bersama, dalam teori organisasi modern ada dua kemungkinan. Yang pertama, ya
individual error. Yang berikutnya yaitu structural vulnerability. Jadi kalau persoalannya adalah individu, hasilnya adalah sanksi kepada individu tersebut. Tapi apabila persoalan seperti ini terjadi berulang-ulang hampir di setiap wilayah di Indonesia, maka yang harus diubah, maka yang bermasalah adalah strukturnya. Nah, ini persoalannya. Jadi ini bukan tuduhannya, tapi kita mengajak untuk mengevaluasi. Rekan-rekan, ada beberapa solusi yang relevan secara akademik, yaitu pelatihan komunikasi lintas instansi, SOP terpadu dalam zona pengamanan tinggi, penguatan koordinasi komando lokal, serta mekanisme penyelesaian konflik secara cepat berbasis institusi, bukan personal. Karena dalam teori manajemen konflik, pencegahan lebih penting daripada mediasi setelah bentrokan. Ini yang perlu kita ketahui bersama. Konflik aparat bukan sekedar emosi. Ia adalah cermin dari relasi kekuasaan. Jika kita ingin negara kuat, maka koordinasi dan profesionalisme harus lebih kuat daripada ego sektoral. Ini catatan yang paling penting, rekan-rekan. Pertanyaannya, apakah ini hanya sekedar miskomunikasi? Ataukah apakah sistem keamanan kita harus dievaluasi? Tulis pendapatmu di kolom komentar.